alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa btigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masuk ke pembahasan tentang fi'il amr ya. Fi'il amr itu mabni. Kata Imam Sibawai, mabni ala sukun. Awan Ustaz. Ya. Kemarin sampai amil yang menjazmkan dua fi'il. Itu selesai berarti fi'il mudhari. Berarti sekarang fi'il amr gitu ya. Betul? Yang B itu belum ya? Yang B. Yang menjazmkan dua fi'il sudah belum? Belum. Oh. Sekarang fi'il yang menjazmkan dua fi'il gitu ya. Nah, baik. Tamam. Syukran. Jadi amil yang menjazmkan dua fi'il itu ada pada isim-isim syartiyah ya. Isim-isim syarat. Ada juga huruf. Yang pertama in. In ini menjazmkan dua fi'il. Misalnya in taqra, nanti ada syarat, ada jawab ya. Jadi adawat namanya, semuanya ini namanya adawatus syartiyah. Adat-adat syarat. Nanti ada syarat, ada jawab. Kalau begini, maka begini. Jadi, jadi ada dua jumlah yang digabung. Gitu. Contoh, in taqra astami. Kalau kamu baca, maka saya menyimak gitu. Nah, kamu membaca itu satu jumlah. Saya menyimak itu satu jumlah lagi. Gitu. Jadi jika titik, maka begini gitu. Itu namanya syarat. Kita lihat sini. In taqra, jika kamu membaca, maka astami, saya menyimak. Nah, taqra ini namanya fi'il syarat. Fi'lu syartin. Nah, fi'lu syartin dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya jenisnya sahih akhir. Ya. Dan dia majzum atau jazm oleh in. Majzum oleh in. Tanda jazm sukun. In taqra. Fa'ilnya mana taqra? Mustatir, Ustaz. Domir mustatir. Domir yang tersimpan yaitu domir anta. In taqra, kalau kamu membaca. Astami, maka saya menyimak. Nah, ini namanya jawab syarat. Jawab syartin wa huwa fi'lun mudhari'un, dan dia adalah fi'il mudhari. Majzum ya, majzum juga, jazm juga. Jenisnya sahih akhir, tanda jazm sukun. Gitu. Fa'il domir mustatir juga, takdirnya ana. Domirnya ana. Ya. Ini in ya, jika. Kita kasih catatan, in ini huruf. Dia bukan isim. In ini huruf. Huruf syarat. Yang kedua, man, barang siapa. Man, barang siapa yasduq, yang dia jujur. Fi amalihi, dalam pekerjaannya. Yukrim, maka memuliakan hu, kepada orang itu. Siapa? Allahu, Allah. Man, ini isim syarat. Mabni sukunnya. Yasduq fi'il syarat. Fi'il syartin. Dan dia majzum ya, jazm. Fi'il mudhari jenisnya sahih akhir, tanda jazm sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke man. Fa'ilnya dhamir huwa, kembali ke si man ini. Man, barang siapa yasduq, yang dia itu jujur ya. Fi amalihi, dalam pekerjaannya. Yukrim, ini jawab syaratnya. Yukrim, maka memuliakan. Ini jawabnya.
Jawab syarat ya. Jawab syartin fi'lun mudhari'un majzumun. Ya, fi'il mudhari' jazam. Jenisnya sahih akhir, tanda jazam sukun. Ya. Yukrim. Berarti dua fi'il ini jazam oleh man. Ya. Huknya dhamir muttasil berkedudukan sebagai maf'ul bih. Nah, Allah adalah fa'il. Yukrim memuliakan huk kepada orang itu siapa? Allahu Allah. Nah, gitu. Ma apapun. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Wa ma apapun taf'alu yang kalian lakukan min khairin berupa kebaikan. Ya'lam maka mengetahui huk kepada khair siapa? Allahu Allah. Huk kepada ma afwan. Bisa kepada ma, bisa kepada khair. Ma isim syarat ya, mabni sukun. Ada yang mau mengi'rab ini? Boleh, Zat? Boleh, silakan. Siap. Tadi apa? Itu ma-nya apa? Makan tadi huruf isim syarat apa huruf syarat, Zat? Isim syarat. Isim Siap. syarat. Isim syarat. Siap. Kan saya ingat cuma yang lampu berarti kan jawab syarat yang awalnya apa, Zat? Ini fi'il syarat. Fi'il syarat. Ya. Siap. Siap. Berarti ma isim syarat taf'alu fi'il syarat majzum dan alamat jazmnya apa sih namanya? Hazfun nun ya. Hazfun nun. Oke. Hazfun Jenis nun fi'il mudhari'nya. af'alul khamsah ya. Min fa'ilnya dulu. Fa'ilnya ini kelupa ya. Filenya hum ya. Filenya hum domir mustatir. Enggak domir itu mutasil, ada wawunya. Min huruf jar khairin majrur karena ada huruf jar tanda jarnya kasroh karena dia isi mufrad. Ya alamuhu jawab syarat majzum dan alamat jazmnya ya bukan doma sukun. Alamat jazmnya sukun dan domir mustatir huwa. Tapi hunya ini munfasil, dipisah atau bagaimana, Sate? Iya. Jangan dulu ke fa'il. Ya, alam sudah tadi. Sekarang huknya ini domir muttasil berkedudukan sebagai apa hu ini? Maf'ul. Maf'ul bi. Kembali ke taf'alu. Bukan, kembali ke mana ya? Khair. Kembali ke ma bisa, ke khair bisa. Siap. Terus Allah fa'il marfu dan alamat rofaknya doma. Iya. Isim mufrad. Jadi pada kata ya'lam kita tidak mengatakan fa'ilnya dhamir mustatir. Kenapa? Karena sudah ada zahir di depan. Gitu. Jadi sudah ada zahir di depan, kita biarkan dulu, tidak perlu disebut fa'ilnya. Ya'lam jawab syarat, dia majzum, jazm. Jenisnya sahih akhir, tanda jazmnya sukun. Huknya ini dhamir muttasil berkedudukan sebagai maf'ul bih. Baru Allah adalah fa'il. Lafzul jalalah itu fa'ilnya gitu. Baik, syukran akhi Hisham. Nah itu ma apapun ya. Yang nomor 3 mahma. Sama ya apapun. Mahma taf'al, af'al. Apapun yang kamu lakukan, aku pun lakukan. Nah, mahma isim syarat. Isim syarat. Kemudian taf'al fi'il mudhari fi'il syarat. Jazm ya, sahih akhir tanda jazm sukun. Fa'ilnya dhamir huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir anta.
Apapun yang kamu lakukan. Ya, af'al maka aku pun melakukan ini jawab syarat. Fi'il mudhari jazm. Ya, sahih akhir tanda jazm sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir ana. Ya, gitu. Idhma, kalau idhma huruf ya. Jadi yang huruf dua, ada in, ada idhma. Sisanya isim syarat. Huruf syarat cuma dua itu. Idhma yakum zaidun, yakum amrun. Kalau zaid berdiri, ya amr pun berdiri. Idhma semuanya huruf syarat. Idh dan ma-nya. Huruf syarat. Ada yang mau melanjutkan i'rabnya silakan. Apaan Ustaz? Ya, silakan. Isma huruf apa itu huruf ya. Yakum fi'il mudhari. Huruf Ya, huruf ya. syarat. Huruf Isma syarat huruf terus yakum. Yakum fi'il mudhari mabni sukun. Dia ketiknya sebagai fi'il mudhari sahih akhir. Zaidun itu fa'il. Dia rofa, alamat rofanya domah karena dia isim mufrad. Yakum jawab syarat, dia fi'il mudhari mabni sukun. Alamat sukunnya adalah jazm. Alamat jazmnya adalah sukun. Amrun sebagai Ya. fa'il Ustaz, dia rofa, terus standar rofanya adalah domah karena dia isim mufrad. Iya, betul. Masya Allah. Itu izma ya. Afwan. Kemudian berikutnya ayun. Ayun itu yang manapun. Nah, khusus untuk ayun ini dia mu'rab ya. Kalau yang lain-lain isim syarat atau huruf syarat dia ayun ini mu'rab. Ya. Ayyan, apapun atau yang manapun tashtari yang kamu beli, ashtari saya juga membeli. Kamu beli yang manapun, saya ikut beli juga gitu. Nah, ayyan ini isim syarat mansub ya, dia itu maf'ul bih. Dia maf'ul bih. Tanda nasabnya fathah. Nah, tashtari fi'il mudhari, fi'il syarat. Jazm ya, dia majzum. Tanda jazmnya apa tashtari? Tadi membuang Huruf ya. Membuang huruf ya, buang huruf ilat. Karena dia mu'tal akhir ya. Aslinya tashtari, ada ya-nya, terus dibuang huruf ilatnya. Gitu. Failnya dhamir mustatir anta. Nah, ashtari jawabnya, saya juga membeli, ini jawabnya. Jawab syarat dia majzum, tanda jazm buang huruf ilat. Fa'il dhamir mustatir ana. Ya. Kemudian mata, kapanpun. Mata tadhkurillaha, kapanpun kamu ingat kepada Allah, maka tajid, kamu akan temukan sakinatan, ketenangan fil qalbi, di dalam hati. Ya, mata isim syarat majzum, tadhkur fi'il mudhari fi'il syarat ya, majzum. Mata isim syarat mabni ala sukun, tadhkur fi'il mudhari majzum, jenisnya sahih akhir tanda jazm sukun, tadhkur. Tapi karena ketemu alif lam di depan, ketemu sukun lagi, kasih kasrah, tadhkurillah. Failnya dhamir mustatir anta. Allahnya maf'ul bi, ya. Tajid jawab syarat. Majzum sahih akhir tanda jazm sukun. Kemudian fa'il dhamir mustatir anta. Sakinatan maf'ul bi, fil qalbi jar wal majrur. Ya.
Ayyana kapanpun ayyana tatub, kapanpun kamu tobat. Ini fi'il syaratnya jazm. Yaghfir yaghfirkallahu. Ya. Yaghfir lakallahu, boleh dikasih lam juga. Afdal dikasih lam ya. Yaghfir lakallahu. Nah, gitu. Yaghfirnya jawab syarat. Aina dimanapun, aina tanzil, anzil dimanapun kamu singgah, aku pun ikut singgah di situ. Ainama dimanapun, ainama ta'mal khairan, dimanapun kamu beramal baik, yuhibbuka, maka mencintai kepada kamu siapa? Allahu Allah. Ada anna tusafir, kemanapun kamu safar, tajid, maka kamu temukan, ini jawabnya. Tajid, ya, maka kamu temukan mukhlisina, orang-orang ikhlas. Haitsuma, sama dimanapun atau kemanapun boleh. Haitsuma tuqim, dimanapun kamu mukim tinggal, yukrim kan nasu. Yukrim itu jawabnya. Maka memuliakan kepada kamu siapa? An-nasu, orang-orang. Kaifama, bagaimanapun. Kaifama tatakallamu, bagaimanapun kamu berbicara, astami, saya dengar kalamaka, pembicaraanmu. Nah itu permasalahan isim syarat dengan huruf-huruf syarat. Dan dia menjazmkan dua fiil. Yang pertama adalah fiil syarat, yang kedua jawab syarat. Ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Pertanyaan Ustaz nih. Ya, boleh. Silahkan. Ini ada apa susunan jika maka ya syarat, aku syaratin. Syarat jawab Tidak muncul di jawab jumlah jawabnya. Itu tidak muncul fa tapi diartikan fa ya Ustaz. Apa memang fa-nya kadang muncul kadang tidak ya? Fa jawab maksudnya. Ya. Jadi fa itu pada dasarnya tidak dihadirkan ketika modelnya seperti ini. Jadi ini adalah asli jumlah. Jumlah yang asli pada fi'il syarat dan jawab syarat itu model seperti ini. Fi'il mudhari, fi'il mudhari. Sehingga tidak memerlukan fa. Tapi dalam penerjemahan bahasa Indonesia tetap ada maka ya dalam penerjemahan. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan imbuhan itu dalam bahasa Indonesia rancu. Tapi jangan disejajarkan dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab untuk jumlah yang normal begini tidak menggunakan fa. Sekarang kalau begini, ya mungkin saja kita dalam bahasa Indonesia umpamanya memang cocok tidak menggunakan fa, ya tidak menggunakan fa tidak apa-apa. Contohnya begini, in taqra astami, kalau kamu membaca saya mendengar, bisa saja seperti itu. Man yasduq fi amalihi yukrimhullah, barang siapa dia jujur dalam pekerjaannya Allah memuliakannya. Bisa juga, cuma kalau dirumuskan dengan bahasa Indonesia formal lebih bagus menggunakan maka gitu. Walaupun kata fa-nya tidak muncul gitu ya, tapi ini difahami dari jawab. Jawab itu kan semacam konsekuensi gitu. Kalau begini maka begini gitu. Seperti itu. Jadi contoh beginilah. Contoh. Misalnya kita mengatakan Zaidun tabibun. Afwan. Zaidun tabibun. Kita nerjemahinnya gimana? Zaid seorang dokter. Zaid seorang dokter. Itu bisa seperti itu. Ya, atau kita bisa mengatakan Zaid adalah seorang dokter. Nah, kata adalah itu sebetulnya
tambahan dari bahasa kita gitu. Ya, tapi tidak perlu kita cari terjemah Arabnya adalah gitu, enggak. Itu tambahan dalam bahasa kita supaya subjek dan predikatnya itu masuk gitu. Zaid adalah seorang dokter. Nah, ini juga begitu. Kita tambahkan maka. Walaupun tidak ada fa-nya. Nah, dalam kenyataannya dalam jumlah syartiyah yang asli, yang pokok, yang inti, yang asal gitu ya, tidak menggunakan fa. Kemudian bisa menggunakan fa itu untuk kondisi tertentu gitu. Jadi nanti kan di dalam bahasa Arab itu ada yang asal, ada yang cabang gitu. Yang asal itu yang asli gitu, yang asli, ada yang cabang. Ini jumlah yang asli begini, in taqra astami. Kalau kamu baca maka saya dengar. Nah, jadi si jawabnya itu tidak perlu pakai fa karena aslul jumlahnya seperti itu. Nanti dalam kondisi tertentu menggunakan fa. Misalnya kalau pakai fi'il amr. Nah, misalnya contohnya baru pakai fa karena dia keluar dari keaslian, keluar dari apa jumlah yang asli. Harusnya kan pakai fi'il mudhari jazm, nah, tapi karena dia menggunakan fi'il amr maka pakai fa. Kalau kamu membaca baguskan bacaanmu, umpama gitu. Kalau kamu baca, kata misalnya saya bilang ke anak saya, kalau kamu baca, bacanya yang bagus. In taqra fa ahsin. Fa ahsin. Kasrokan karena saya mau kasih sukun di depan. Fa ahsinil qiraata. Nah, kalau kamu baca fa ahsin, baguskan. Nah, itu baru pakai fa. Gitu. Jadi fa itu ada ketentuan nanti. Ini yang ditulis di sini adalah aslul jumlahnya. Aslinya menggunakan fi'il mudhari. Gitu. Jadi tidak perlu pakai fa walaupun dalam penerjemahan kita tambahkan maka supaya terjemahnya itu formal gitu, terjemahnya sesuai dengan susunan bahasa Indonesia. Ya. Itu Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nah, ada satu contoh yang cukup menarik ya, misalnya begini. Nah, kalau kita mau menggunakan terjemah yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia baku, ini gimana terjemahnya? Zaid memukul Umar, Amrun. Bukan. Mana fa'il doroba ini? Hu. Bukan. Mana fa'il doroba? Amrun. Amrun. Fa'il. Hu ini maf'ul bih. Kembali ke Zaid. Gimana terjemah tata bahasa Indonesia? Zaid memukul. Pukulnya Umar oleh Zaid. Memukulnya Amr oleh Zaid gitu? Enggak masuk. Zaid Zaid dipukul itu- oleh Amr. Nah, Zaid dipukul oleh Amr. Amr. Padahal dalam bahasa Arab kata di itu kan pasif kan? Nah, tapi kalau kita mengikuti terjemah yang harfiah, Zaid telah memukulnya si Ammar, gitu kan? Tapi kalau kita sajikan dalam penerjemahan, umpamanya kita punya proyek terjemahan, sebuah kitab kita terjemahkan, terus kita sajikan ke pembaca halayak umum, kita menerjemahkan apa adanya begitu. Zaid telah memukul kepadanya si Ammar. Zaid memukulnya Ammar, gitu kan? Itu orang akan bingung, ini maksudnya apa, gitu kan? Nah, kita harus mengolah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tata bahasa Indonesia formal kita mengatakan Zaid dipukul oleh Ammar. Itu walaupun kata dipukul itu kan harusnya duriba. Tapi ini maksudnya
terjemah yang sudah dipermak gitu sehingga enak dibaca. Kalau gini difahami. Gitu. Ini kalau kita satu saat ingin jadi penerjemah gitu ya. Mungkin ada kitab yang akan kita terjemahkan. Nah, jangan terlalu harfiah. Jadi harus disusun kembali supaya bisa dinikmati oleh pembaca umum gitu. Kecuali kalau kita sedang ngaji kitab ya. Seperti ini kan berhadapan begini. Zaidun, Zaid, Doroba telah memukul hu kepada si Zaid. Siapa? Amrun, Amar. Kalau gitu kita bisa paham karena kita memang sedang belajar nahwu shorof dan susunannya kita jadi tahu gitu. Oh, ini filenya maf'ul bih. Seperti itu. Mafhum? Ada pertanyaan? Ustaz, Ya, Ustaz. berarti ketika apa itu ya? Ada amil-amil ini ya antara huruf syarat in dan huruf syarat izma dan juga isim syarat itu semua konsekuensinya harus ada apa itu jawab syarat ya Ustaz? Harus. Nanti kalau nggak ada jawab syarat nggak lengkap kalimatnya. Nggak lengkap. Tidak jadi kalimat sempurna gitu. Sekarang saya cuma mengatakan in taqra kalau kamu baca. Nah, kan menggantung gitu. Orang itu nunggu. Terus apa? Nah, gitu. Gitu, begitu. Afwan. Ada lagi, teman? Afwan Ustaz, mau izin bertanya Ustaz. Boleh. Dalam hadis yang mustasal bil awaliyah ar-rahimu yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu yang fi'il mudhari yarhamukum kan bisa dibaca dua Ustaz, bisa yarhamukum sama yarhamkum. Kalau yarhamukum berarti dia jawab syarat dari man Ustaz. Bukan, man di situ isim mausul. Itu jawab dari fi'il amr. Jadi fi'il amr itu dia itu bisa ada jawabnya. Irhamu ya, ditutup saja speakernya, Afwan. Irhamu man. Ini man ini bukan isim syarat, isim mausul. Maf'ul bih kedudukannya, sayangilah oleh kalian man, orang, atau man itu nggak mesti orang sih, man makhluk gitu. Fil ardi yang ada di bumi. Ini silah mausul. Nah, ada riwayat yang dia menggunakan sukun jawab dari irhamu. Maksudnya sayangilah. Irhamu itu sebuah tolab, bentuk permintaan. Sayangilah oleh kamu orang yang sosok yang makhluk yang ada di bumi, maka yarham, maka menyayangi dia. Yarham. Ini jawab. Yarham. Irhamu man yarham man fis sama gitu ya. Yarhamkum ya. Hukumnya maf'ul bih. Nah, man fis sama. Ini isim mausul ya, gitu. Jadi beda pembahasan ya. Nah, sekarang yarham failnya mana? Mustakir Ustaz. Bukan. Failnya mana? Selama usul. Yang mana? Sama. Ini man, ini fa'il. Yarham, menyayangi kepada kalian. Siapa? Man. Sosok atau makhluk fis sama yang ada di langit. Menurut sebagian ulama, para malaikat. Nah, gitu. Jadi, ini bukan masalah man syartiyah yang sedang kita bahas. Ada juga riwayat mendomahkan. Ini saya penjelasannya ada di Nasoihul Ibadnya Syekh Nawawi, disinggung juga antara dhammah dan sukunnya. Yang afdol sukun katanya, karena jawab, kalau jawab itu dengan
dengan tolabnya itu jadi berkaitan. Kalau begini maka begini. Seperti itu. Nah itu barangkali Akhi Delvi. Ya, syukran. Ada lagi mungkin tambahan? Sebelum kita lanjut. Nah, baik. Kita bisa lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada firman Allah, in a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. I'rablah gitu. I'rablah jumlah berikut. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadamu kemampuan membedakan mana benar mana salah. Furqan. Silahkan. Dia absen aja Ustadz Arwin. Silahkan Ustaz Darwin. Coba. Saya lagi aja, Ustaz. Ya, silahkan. Oke, huruf syarat, kataku, fiil syarat, Allaha, ya. Allaha, Uraikan dulu. Tattaqu, Ya, fi'il ya. syarat, terus gimana? fiil syarat, majzum, alamat jazmnya waw, domir, La. Bukan. bukan. Alamat jazm? Alamat jazmnya itu dihilangkannya nun, hazfun nun, Ya. domir mutasil waw karena dia af'alul khamsah. Apa ini domir mutasil maksudnya sebagai apa? Apa waw jamaah Sebagai apa kedudukannya? sebagai apa sih apa teh itu Fa'il. fa'il ya, fa'il siap. Nah, terus sudah dapat nih takunya sudah diuraikan, terus filenya sudah ketemu ya, baru lanjut Allah. Allah itu maf'ul bih mansub dan alam. Baik, sahih, betul. Nah ini ada catatan penting ya dari para ahli nahu, ketika lafaz Allah berkedudukan sebagai maf'ul bih. Nah, lit ta'zim kita tidak mengatakan maf'ul bih, kita mengatakan Allah mansubun lit ta'zim. Antum kasih catatan, Allah itu mansubun lit ta'zim, mansub karena untuk mentakzim. Jadi kita tidak mengatakan maf'ul bih atau korban ya, mansubun lit ta'zim. Jadi nanti ada apa namanya, ada kode etiknya kaitannya dengan lafaz Allah, kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi apa namanya, ilmu nahwu ini mungkin karena berawal dari keinginan khidmat untuk agama sehingga adab di dalam nahwu juga ternyata ada juga gitu. Contohnya ini, masalah ini kita mengatakan Allah mansub li ta'zim, untuk mentakzim. Nah, mansub. Seperti pada lafaz kana. Kana itu kan menjelaskan waktu yang sudah lewat. Misalnya kana dulu Zaid itu adalah seorang pelajar. Kana Zaidun taliban. Dulu Zaid seorang pelajar. Kalau sekarang udah enggak lagi gitu. Kana itu untuk menjelaskan dulu. Itu makna kana. Tapi kalau kaitannya dengan Allah, sudah hilang makna kana yang artinya masa lalu itu sudah hilang. Jadi kana itu bimana selama-lamanya, tidak ada batasnya gitu. Kanallahu alima misalnya gitu. Jadi keluar dari makna kana yang asli karena kaitannya dengan sifat Allah misalnya gitu. Seperti huruf-huruf ziyadah di Quran, kita jangan bilang huruf ziyadah, tapi sebut huruf lit takkid dan lain-lain ya.
Nanti ada catatan-catatan seperti itu kaitannya dengan Allah, dengan Quran dan lain-lain. Kaitannya dengan ta'zim seperti itu. Nah, di sini Allah mansubun lit ta'zim, tanda nasabnya fathah. Ya, lanjut, Kang. Ya, Ustaz. Berarti Allah mansubun lit ta'zim dan alamat nasabnya fathah ya karena dia ismul jalalah ya ja'al jawab syarat majzum alamat jazmnya dia sukun karena karena dia itu ya fi'il mudhari ya. Sahih akhir. Sahih akhir. Betul. Domir Terus fa'il fa'ilnya fa'il mana nih? Ya ja'al lakum. Ya ja'al kan huwa dia. domir mustatir. Domir mustatir huwanya ke Allah nih atau ke mana nih? Iya. Ke Allah. Ke Allah, betul. Ya Terus ja'al. Lakum domir munfasil domir munfasil ya. Domir munfasil. Satu-satu dulu, lamnya huruf jar. Lam huruf jar ya. Lakum domir lakum domir mabni ala sukun. Mudhofun nilai mabni ala sukun ya. Karena di domir. Furqana maf'ulun bih. Mansub dan alamat nasabnya fathah zohirah di belakangnya. Iya, betul. Jadi afwan sahih, syukran, la-nya huruf jar, kumnya majrur oleh la, dia domir muttasil mabni ala sukun, gitu ya. Dan dia bukan mudhaf ilaih, karena mudhaf ilaih itu harus isim plus isim gitu. Ini kan la-nya huruf jar, gitu, seperti itu. Baik, syukran akhi Hisham. Lagi nomor 2, silahkan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Ustaz Aris. Ya, Ustaz Aris, silahkan. Coba ya, silahkan coba. Itu syarat ya. Maknya isim syarat, terus taf'alu isim mudhari, fi'il syarat, dan dia fi'il mudhari. Rafa, nasab atau jazm. Suara antum kecil. Nah itu. Fi'il mudhari, rafa, nasab atau jazm? Rafa. Jazm. Dia jazm oleh ma. Dan jenis mudhari'nya apa? Sahih akhir, mu'tal akhir, atau fi'il 5? Fi'il 5, Ustaz. Fi'il 5, berarti tanda jazmnya apa? Jazmnya itu taf'alu, berarti apa tuh? Ada di tabel tanda jazmnya kalau fi'il 5 membuang nun. Gitu. Taf'aluna, aslinya taf'aluna. Gitu, buang nunnya. Failnya mana? Failnya waw ini. Oh ya. Waw ini domir muttasil. Domir apa waw ini? Mewakili domir apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, atau apa? Antum. Jadi waw. Jadi fa'il adalah waw ini. Fa'il domir muttasil, dia itu adalah domir antum, waw ini. Terus min huruf jar. Min huruf jar. Khairin berarti majrur oleh jar.
Majrur oleh min, betul. Tanda jar, Kasroh. ya kasroh. Baik. Ya'lam. Apa nih ya'lam? Maka mengetahui. Si mudhari Ustaz. Fi'il, bukan isim mudhari. Fi'il mudhari. Nah, terus fi'il mudhari, rafa nasab, ini dia jawab syaratnya. Rafa nasab atau jazm? Nasab Ustaz. Jazm. Itu jazm. Jenisnya soi akhir, mutal akhir atau fi'il lima? Itu sohi akhir Ustaz. Jazmnya apa? Jazmnya itu. Ada jazm, sukun, ya'lam. Ya'lam. Hu di situ sebagai apa? Domir. Dhamir muttasil, Iya. berkedudukan sebagai apa? Domir ini. Berarti Nah, berkedudukan sebagai maf'ul bi. oh iya Ustaz. Gitu. Mana fa'il ya'lam ini? Fa'ilnya mana? Hu-nya Ustaz. Ini kan maf'ul bi. Hu ini kan maf'ul bi. Fa'ilnya mana ya'lam? Ya'lam mengetahui hu kepada yang kamu lakukan tersebut. Siapa yang mengetahuinya? Allah. Berarti Allah ini fa'il dari ya'lam. Gitu, fa'il. Ya rafa, tanda rafa dhammah, lafzul jalalah. Nah, seperti itu. Syukran Ustaz Aris. Cukup ya, ini tinggal dikerjakan saja. Ada banyak latihan-latihannya. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke fi'il amr? Ustaz, Ya. Yang amil yang menjazmkan ini, yang mana Ustaz? Isim syarat atau harfun syarat? Semuanya. Isim syarat atau huruf syarat. Huruf syarat itu cuma in. Satu, ini huruf syarat. In. Kemudian idhma, huruf syarat. Sisanya isim. Isim syarat man, isim syarat ma, isim syarat mahma, isim syarat ayun. Semuanya isim syarat. Jadi huruf syarat ada dua, in dan idhma. Jadi yang menjazmkan kedua fi'il adalah huruf syarat dan isim syarat. Gitu. Afwan. Ada lagi teman? Nah, sekarang fi'il amr. Gimana? Boleh? Tanya. Ini pembahasannya adalah isim atau huruf yang menjazmkan fi'il mudhari ya Ustaz? Bukan apa itu? Bukan adatul syartiyah. Bukan. Cuma beririsan karena adawat syartiyah itu menjazmkan dua fi'il mudhari, sehingga disinggung masalah adawat syartiyah ini. Apa ada pembahasan sendiri Ustadz? Karena ada, kalau nggak salah ada huruf atau isim syarat yang kemudian tidak menjazmkan ya, dua fi'il ya, atau ada yang tidak menjazmkan seperti idza. Idza itu tidak menjazmkan, tapi dia itu harus syarat jawab, harus ada jawabnya, seperti itu. Tapi saya tidak memasukkan masalah-masalah adat-adat yang tidak menjazmkan gitu ya. Jadi hanya memasukkan ini saja. Jadi antum bisa mencari di luar buku ini gitu, seperti itu. Ada banyak yang tidak dibahasnya di seperti ini, lebih ke mengikut ke jurumiyah ya.
Kalau di Jurumiyah kan tidak dibahas secara lebih luas. Nanti ada igro, ada tahdzir, ada tanazu, ada istigol, itu nggak dibahas juga di Jurumiyah. Dibahasnya di Mutamimah, di Alfiyah gitu ya. Nah ini jadi saya mengikuti urutan Jurumiyah gitu. Jadi tidak membahas yang lebih detail begitu. Nah, itu barangkali. Ada lagi mungkin tambahan? Ya. Sekarang fi'il amr, kalau fi'il amr mabni, kata Imam Sibawai, mabninya mabni sukun. Mabni sukun, semua. Ada sukun yang zahir, ada sukun yang muqaddar. Muqaddar. Seperti ini, if'al, mabni ala sukun. If'ala, mabni ala sukun muqaddar. Sukun muqaddaroh gitu. Sukunnya nggak kelihatan, karena dia harus berhadapan dengan alif, yang mana alif itu haknya didahului oleh fathah. Aslinya kan gini, if'al, aslinya kan gini, if'al. Cuma karena ada domir alif di depan, menjadi mau tidak mau si lam ini tidak mungkin kalau tidak diharokati. Jadi if'ala. Berarti mabni ala sukun, sukunnya muqaddarah. If'alu mabni ala sukun, muqaddarah. Ya, aslinya if'al. Tapi karena ada waw sukun sebagai fa'il ya. Ya, nggak mungkin begini. Kalau begini gimana bacanya susah. Maka mau nggak mau si lam itu yang tadinya sukun dipaksa jadi dhammah supaya sesuai dengan waw sukun di depan. Maka mabni sukun, sukunnya muqaddar di atas lam itu. Gitu. If'ali mabni sukun muqaddar. If'ala mabni sukun muqaddar di atas lam. If'alna mabni sukun. Gitu. Jadi kalau mengikuti i'rabnya Imam Sibawai itu mudah sebenarnya. Mabni sukun semuanya. Kalau kelihatan sukunnya berarti sukun zahirah kelihatan. Kalau nggak kelihatan sukunnya berarti muqaddarah. Gitu. Mafhum? Ini fi'il amr. Nah, fi'il amr itu fa'ilnya itu orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Gitu. Polanya begini, contoh misalnya yang pertama if'al, lakukanlah olehmu. If'al adalah fi'il amr mabni sukun. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, yaitu dhamir anta. If'al, lakukanlah olehmu, ada antanya. If'ala, lakukanlah oleh kamu berdua. Nah, di sini if'al fi'il amr ya. Mabni ala sukun, sukunnya muqaddarah ya. Kemudian alif ini fa'ilnya. Domir antuma, alif ini. Alif ini adalah domir antuma. If'alu, nah, if'alnya mabni sukun, muqaddarah karena ketemu wawu, lamnya jadi didomahkan, aslinya if'al. Berarti sukunnya muqaddarah. Fa'ilnya wawu ini domir muttasil, yaitu domir antum. Nah, dhamir muttasil mabni ala sukun takdiruhu antum, waw ini. If'ali ya, lamnya harusnya sukun tapi karena ketemu ya di depan jadi kasroh. Maka if'ali, if'alnya fi'il mudhari mabni ala sukun muqaddar. Ya-nya itu fa'il, dhamir mustatir takdirnya anti. If'ala juga sama seperti tadi. If'alna, if'al mabni ala sukunnya, ini sukunnya kelihatan jelas. Berarti tidak muqaddarah lagi, zahirah. If'al fi'il amr mabni ala sukun. Fa'ilnya adalah na ini, dhamir muttasil na, takdirnya antunna. Ini fa'il. Saya difahami? Mafhum? Ada pertanyaan atau bingung? Perlu diulang? Tanya Ustadz. Ya. Tadi yang apa itu alamat sukunnya ada yang zahirah, ada yang muqaddarah ya. Ini tertulis atau enggak tertulis boleh ya Ustadz ya? Karena sepertinya yang
mabni ala sukun dohiro ada yang nggak tertulis ya. Yang muqaddarah juga nggak tertulis. Boleh ya ini ya? Maksudnya tertulis nggak tertulis gimana? Maksudnya dalam memahaminya mabni ala sukun dohiro gitu. Saya membacanya ini nggak tertulis gitu. Mabni ala sukun misalkan yang antum aktif alu mabni ala sukun nggak tertulis dohirohnya ya. Muqaddarahnya nggak tertulis. Kalau ini waw untuk maksudnya di teks ini yang Iya, iya. ini untuk wawunya bukan untuk fi'il amarnya. Oh, Masya Allah. Wawunya mabni ala sukun fi mahalli raf'in menempati kedudukan rafa dia sebagai fa'il. Waw ini takdirnya antum, takdiruhu antum gitu. Ini yang ditulis di sini untuk fa'il domirnya. Alif ini mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il takdiruhu antuma. Kalau if'al ini domirnya mustatir nggak kelihatan. Mustatir fi mahalli raf'in fa'il takdirnya anta gitu. Ini untuk fa'ilnya. Ya Ustaz. Afwan. Ada lagi tambahan? Nah, doa iftitah. Kita bisa menggunakan doa sebagian ada banyak variasi doa iftitah. Di antaranya ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhir an-nas ya sampai akhir. Mana fi'il amarnya? Di baris pertama. Ba'id satu, jauhkanlah. Terus yang ini semuanya fi'il selain fi'il amar ya. Di baris kedua fi'il amarnya Nakini. Naqi. Ini Fi'il amr. Ni-nya maf'ul bih. Naqi terus mana lagi? Iksil nih. Iksil fi'il amr. Iksil. Nah, ini fi'il amr. Ya. Ya. Kemudian doa untuk mayit ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu ya. Mana fi'il amr? Ighfir satu. Irham. Lagi irham. Coba kita lihat. Masih di baris satu. Wa'fu. Irham. Ya betul. Lagi? Akrim. Lagi? Wasi'. Agsil. Lagi? Naqi. Lagi? Nah, itu cukup ya. Almarhum nih di daerah saya itu di kota Bandung itu ada ulama sepuh ya, almarhum tapi mungkin 2 tahunan yang lalu kayaknya sudah meninggal. Nah, dulu kita pernah ngaji sama beliau, ada ngaji Ihya dan lainnya gitu ya. Nah, beliau cerita ada di satu kampung gitu di Bandung itu ada warganya meninggal. Nah, terus beliau manggil ustadz dari luar gitu karena tidak ada yang menguruskan jenazahnya. Nah, ustadz itu kan yang meninggalnya perempuan. Nah, terus disolatkan gitu. Habis disolatkan berdoa. Beliau bilang Allahumma ighfir lahu
kata jamaah ha gitu. Warhamhu ha wafihi ha wafu anhu ha gitu. Jadi akhirnya ada sedikit clash lah di situ. Sebenarnya dalam nahwu itu sah kita mengatakan ke perempuan pun Allah maghfirlahu karena lafaz aslinya memang mayit itu berlaku buat laki-laki dan perempuan gitu. Tapi tentu di dalam kondisi seperti itu kita jangan menunjukkan keahlian nahwu kita gitu ya. Karena kita bilang boleh ini kata kita untuk laki-laki perempuan menggunakan dhamir hu umpamanya, tapi tetap kita harus menyesuaikan dengan masyarakat karena itu biarkan dijelaskan di forum resmi saja gitu, di forum taklim gitu, jangan dipraktekkan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Itu diantaranya. Nah, ini doa untuk orang meninggal ya. Terus doa antara sunat sholat subuh dan fardunya ya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Mungkin di antara antum ada yang hafal doa ini. Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kita cari fi'il amarnya di baris pertama. Apa saja? Ighfir. Ighfir. Irham. Ighfir. Terus Irham. irham. Terus ustur ya, tutupilah aibnya umat Nabi Muhammad. Baris kedua. Ujbur. Ujbur ya, tambal kekurangan atau tutup kekurangan umat Nabi Muhammad. Terus Aslih. Perbaiki. Terus Afi. ya, Allahumma afi. Terus lagi Ahfal. ihfaz. Terus irham. Terus ighfir. Terus farij. Lagi di sini ighfir. Terus Tas'alni. fi'il mudhari. A'tini. Ati. Terus ighfir. Irham. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini doa khatam Al-Quran ya. Mafhum insyaallah ya. Nah, tadi saya katakan kalau mengikuti pendapatnya Imam Sibawai, dia mabni ala sukun ya. Mabni sukun baik zahir atau muqaddar. Sekarang mengikuti pendapat jumhur yang digunakan oleh ahli-ahli nahwu itu mabninya begini. Ini kaidahnya. Mabninya fi'il amar itu mengikuti jazm pada fi'il mudhari'nya. Jazm pada fi'il mudhari'. Seperti misalnya anta ya, tadhabu kamu pergi. Tadhabu ini kalau dijazmkan jadi lam tadhab. Ya. Lam tadhab ini berarti tanda jazmnya apa? Sukun. Sukun dia sahih akhir. Maka idhab ini sebagai fi'il amarnya dia mabni ala sukun. Jadi ngikutnya ke sini. Pengen tahu mabninya fi'il amar, lihat ke jazmnya fi'il mudhari ini. Jadi idhab fi'il amar mabni ala sukun. Tahu dari mana mabni ala sukun? Karena fi'il mudhari'nya kalau dijazmkan sukun, lam tadhab. Gitu. Sekarang tadhabani fi'il 5 ya, tadhabani fi'il 5 kalau dikasih huruf jazm lam tadhaba. Tanda jazmnya apa? Lam tadhaba. Membuang nun. Membuang nun karena fi'il 5. Maka
fi'il amarnya idhaba mabni ala hadfin nun. Mabni dengan membuang nun. Dari mana tahu mabni membuang nun? Dari fi'il mudhari'nya ketika dijazmkan. Tadhaba gitu. Tadhabuna, antum tadhabuna. Kalau dijazmkan fi'il mudhari' ini lam tadhabu. Tanda jazmnya membuang nun. Maka fi'il amarnya idhabu mabni ala hadfin nun. Mabni dengan membuang nun. Mabni dengan membuang nun. Dari mana taunya? Dari fi'il mudhari'nya. Gitu. Karena dia mabninya berdasarkan fi'il mudhari' ketika dijazmkan. Anti tadhabina menjadi lam tadhabi. Tanda jazm membuang nun fi'il mudhari' ini. Maka fi'il amarnya idhabi adalah fi'il amar mabni ala hadfin nun. Mabni dengan membuang nun mengikuti fi'il mudhari'nya. Antuma tadhabani menjadi lam tadhaba. Mabni dengan majzum tanda jazm membuang nun. Tadhaba. Nah, maka fi'il amarnya idhaba mabni ala hadfin nun. Antunna tadhabna dikasih lam tetap tadhabna mabni ala sukun, maka idhabna mabni ala sukun gitu. Itu seperti itu. Mafhum, ada pertanyaan? Ditambah satu lagi, ini antum boleh tambahkan catatan satu lagi. Untuk anta, ada misalnya anta takhsha, kamu takut. Nah, kalau dikasih huruf jazm, tanda jazmnya apa? Takhsha. Membuang huruf ya. Buang huruf ya-nya, huruf alifnya, huruf ilatnya menjadi lam takhsha. Nah, maka fi'il amr ini mabni ala hadfi harfil illah, mabni dengan membuang huruf illat, ikhsha. Nah, seperti itu. Jadi ini yang masyhur yang dipakai ya oleh para ahli nahwu, dia jazmnya mabninya fi'il amr mengikuti jazm fi'il mudhari'nya. Seperti itu. Berarti kesimpulannya fi'il amr itu ada 3 mabni. Mabni sukun, mabni membuang nun, mabni membuang huruf illat. Gitu. Ada pertanyaan? Afwan insyaallah. Mau bertanya, Ustaz? Boleh, boleh. Kalau boleh tahu, Ustaz, apa alasan jumhur itu kalau fi'il amr ini mengikuti dari perubahan fi'il mudhari, Ustaz, baik rofa maupun jazmnya, Ustaz. Fi'il amr itu hanya mabni, tidak ada rofa, tidak ada nasab, tidak ada jazm. Gitu. Nah, kenapa mabninya mengikut fi'il mudhari? Karena fi'il mudhari itu kenapa mabninya fi'il amr mengikuti jazmnya fi'il mudhari? Alasannya karena fi'il amr itu memang fi'il amr itu sendiri bahan dasarnya adalah fi'il mudhari yang dijazmkan. Cuma dibuang huruf mudhari'ahnya saja gitu. Seperti begini. Ini fi'il amr ya. Jadi fi'il amr itu kan dibentuk dari fi'il mudhari yang dibuang, fi'il mudhari jazm yang dibuang huruf mudhari'ahnya. Jazmnya oleh li tajlis, duduklah kamu. Nah, ya, menurut para ulama asalnya itu adalah fi'il amr itu dari fi'il mudhari seperti ini. Cuma dibuang huruf mudhari'ahnya. Kemudian li-nya pun disimpan. Menjadi li tajlis kan menjadi begini. Jimnya sukun. Jlis jadi gini kan, buang huruf mudhari'ah. Nah, karena sukun itu tidak mungkin menjadi awal kata, tambahkan hamzah wasl. Ijlis gitu. Tapi kalau awal katanya tidak sukun, berarti tidak perlu ada hamzah wasl. Misalnya li
talid ya, lahirlah kamu. Lahirlah kamu. Buang lamnya, simpan lamnya gitu, kemudian tak huruf mudharaahnya dibuang juga, jadi apa? Fi'il amarnya jadi apa? Kita lid. 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 Sudah jadi fi'il amar. Gitu. Seperti itu. Jadi alasannya kenapa mengikuti fi'il mudhari'nya, karena aslinya sebenarnya fi'il amar itu fi'il mudhari' yang dijazmkan. Tapi dibuang huruf mudharaahnya, kemudian lamnya itu dibuang juga. Huruf lam amarnya. Gitu. Mafhum? Ada lagi pertanyaan? Kurang Ustaz. Afwan. Ini sudah ya, kita sudah sampai di sini. Ya. Sekarang jelaskan kalimat yang ditebalkan, i'rabnya gimana katanya. Silahkan. Mungkin bisa di absen Ustaz. Ya, silakan. Saya boleh Ustaz. Boleh, silakan. Di Arab ya Ustaz. Ya. Bismillah. Hafizat Fatimatul Quran. Hafizat fi'il madhi mabni ala sukun. Hafidho. Mabni ala fathi. Fathi. Terus taknya ini apa namanya? Tak tanda muannas. Tanda muannas, alamatut ta'nis gitu. Jadi fi'il madinya jangan mabni ala sukun karena tak ini bukan hurufnya fi'il. Mabni alamatut ta'nis ya. Ini agak susah nulisnya. Lanjut. Fatimatu fa'iluhu. Terus Marfu. Alamat marfu'nya domah. Karena isim apa? Itulah yang sorry. Terus Al-Qur'ana maf'ul bih mansubun. Alamat nasabnya fathah. Ya. Karena isim mufrad. Iya, betul. Baik, syukran. Nomor 2, silahkan. Iya, Saya Ustaz. Ya, silahkan. Akroma. Fi'il madhi Ustaz. Mabni ala fathi. Atta alamatut ta'nis. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Kemudian al-ummahati maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah. Li'annahu jama' muannas salim. Iya, betul. Syukran. Nomor 3, jalasar rajulani alal kursiyaini. Saya Ustaz, boleh? Boleh ya, silakan.
Siap, bismillah, jalasa, fi'il madi mabni ala fathah. Hmm. Rojulani fa'il marfu alamat rofaknya apa sih? Alif karena dia musanna. Ala huruf jar. Huruf dia ini majrur karena huruf jar. Alamat jarnya itu huruf ya karena dia musanna. Ya, betul. Nomor 4, silahkan. Kalau nomor 4 ini yang di i'rabnya. Yukrimna ummahatil mu'minina. Ya. Oke, saya lagi aja, Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Lanjut. Al-muslimatu mubtada. Langsung aja ya. Langsung yukrimna. Biar langsung aja ke yukrimna. Yukrimna. Fi'il mudhari. Oh, ya, fi'il kok yukrimna ya? Ini jazm ya. Fi'il mudhari jenis apa? Oh, bukan. Oh iya. Fi'il mudhari bertemu dengan domir nun niswa. Ya, kalau fi'il mudhari bertemu domir nun niswa mabni ala sukun. Ya, gitu. Jadi sekarang kita biarkan begini, tidak diawali huruf nasab, huruf jazm. Yukrimna. Dikasih huruf nasab, yukrimna juga. Umpamanya begini. Afwan. Kasih huruf nasab, yukrimna. Lan yukrimna. Kasih huruf jazm, lam yukrimna, tidak berubah. Jadi fi'il mudhari ketemu nun perempuan banyak, nun niswa, dia mabni ala sukun. Jadi yukrimna fi'il mudhari mabni ala sukun. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ummahati. Bukan. Bukan. Nun niswahnya. Nun niswah ini fa'ilnya, dhamir muttasil. Terus Ummahati, ya. Ummahati itu maf'ulun bih mansub dan alamat nasabnya itu dia kasroh karena dia jamak muannas salim. Betul. Dan dia mudhof. Al-mu'minina mudhofun ilaih, majrur, alamat jarnya ya karena dia jamak muannas salim. Jamak? Bukan. Astagfirullah. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Alhamdulillah. Itu ya, betul, syukran. Lagi nomor 5. Ya, silakan. At-tulabu yata'allamuna ulumaddin. Para pelajar, mereka mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, yata'allamuna. Yata'allamuna fi'il mudhari. Mudhari. Marfu, mansub, majzum? Majzum. Majzum oleh apa? Mana amil jazmnya kalau majzum? Marfu. Jenis mudhari'nya apa? Af'alul khamsah. Tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya al-waw. Gimana? Tanda rafa'nya nun yang dibuang. Enggak dibuang kok, ini kelihatan ada nun. Gimana dibuang? Nun, tanda rafa'nya nun. Tanda gitu. Nun. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya al-waw. Nah, betul. Terus lanjut. Uluma maf'ulun bi. Terus Nasbin. Alamatun nasbihi al-fatha li'annahu ismul mufrad. Jamak taksir, ilmu. Jamak taksir. Terus wahwa mudhaf. Ad-dini mudhafun ilaih. Majrur. Majrur wa alamat jarrihi al-kasrah. Annahu ismul mufrad.
Mufrad. Din, agama. Ad-din. Ismul mufrad. Nah, baik, syukran. Uhibbu an ashrubal halib. Saya ingin minum susu. Nah, silahkan. Uhibbu. Ya, silakan. Uhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. An harfu nasbin mabniun 'ala sukun. Uhibbunya dulu, filenya mana? Harus ketemu filenya dulu. Tasir takdiruhu ana. Terus sekarang ashroba. Ashraba fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah. Fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu ana. Al-haliba maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah. Annahu. Li'annahu ismun mufrad. Iya, betul. Baik, betul. Ini nomor 6. Nomor 7, al-laibuna, para pemain, lam yal'abu, mereka tidak bermain al-yauma, hari ini. Lanjut. Boleh tak coba? Ya, silakan. Lam huruf jazm. Ya. Yal'abu fil mudhari. Marfu, mansub, majzum. Majzum. Karena ada lam ya. Karena ada lam membuat numnya. Ya, betul. Fi'il 5, betul. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya waw. Wow, betul. Wow. Wow ini. Wow ini domir apa? Domir mustatir. Muttasil. 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 Takdirnya apa? Mewakili domir apa wow ini? Antum. Bukan. Domir? Huwa. Hum. Mereka. Terus al-yauma? Al-yauma mansub. Kedudukannya sebagai apa? Untuk maf'ul bih. Bukan? Dzaraf. Dzaraf. Dzaraf zaman. Keterangan waktu. Dzaraf zaman harus mansub. Ya, tanda nasab? Nasabnya fathah. Fathah. Baik. Mufrad ya. Mufrad. Lagi, sekali lagi ya. Tanya Ustaz. Bertanya nggih? Ya, silakan. Untuk al-yauma ini kalau di i'rab mabni apa? Mabni apa mu'rab dengan alasan nasab aja Ustaz? Mansub, dia mansub. Ya? Al-yauma ini mu'rab. Al-yauma ini mu'rab, dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Maka dalam kondisi ini dia lihat kedudukan. Kalau kedudukannya fa'il ya rofa, kedudukannya maf'ul bih atau apapun nasab. Kalau ada huruf jar ya majrur. Nah, kebetulan di sini kedudukannya sebagai dzaraf zaman, keterangan waktu. Sedangkan dzaraf itu sama dengan maf'ul bih, sama dengan maf'ul mutlak, sama dengan yang lain-lain di jajaran i'rab nasab gitu. Maka kita bilang al-yauma ini dzarfuz zaman mansubun. Alamatun nasbihi fathah. Gitu. Iya, Ustaz. Afwan. Ada lagi mungkin tambahan? Al-yauma itu juga sebagai maf'ul bih, tak? Tidak. Dzaraf zaman. Oh. Kedudukannya dzaraf zaman. Gitu.
Cukup ya, insyaallah. Nanti bisa dikerjakan saja latihan-latihannya. Ya, nanti kita lanjutkan minggu depan ke isim-isim yang rofa ya, marfu'at. Baik, kita cukupkan di sini dengan hamdalah dan doa kifatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran jazakallah. Jazakumullah. Waalaikumsalam.